Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wala nabiyya wala rasula ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi alladhi ittaba'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberikan umur panjang oleh Allah, kesehatan, sehingga kita mampu beramal, beribadah di sela-sela waktu istirahat dan waktu aktivitas kita. Maka mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang beruntung, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 185, kullu nafsin da'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman juhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Hanya saja di hari kiamat kita akan diberikan balasan yang sempurna atas segala amaliyah perbuatan kita selama di dunia. Maka barang siapa yang dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari sengatan, dari jilatan api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka orang itu tergolong dikategorikan orang-orang yang beruntung. Tidaklah dunia adalah perhiasan dan tipuan belaka. Maka mudah-mudahan kita semua yang hadir di masjid yang kita cintai ini, Allah menjadikan kita orang-orang yang beruntung. Maknanya Allah memasukkan kita ke dalam surga dan Allah menjauhkan kita dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya ayat yang ke-23, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dalam pertemuan sebelumnya ayat ini menurut para ahli tafsir disebut dengan ayat-ayat tahaddi, ayat-ayat tantangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang ingkar. Yang pada pertemuan sebelumnya ayat-ayat tahaddi di dalam Al-Quran itu kurang lebih ada 6 ayat. Kemudian disambung dengan ayat yang ke-24, walamma ajazu an dzalika qala Allah ta'ala, dan manakala orang-orang yang ditantang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membuat satu surah permisalan, surah yang paling pendek, mereka tidak mampu, mereka tidak biasa, mereka tidak bisa, dan mereka tidak kuasa. Qala Allah ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa illam taf'alu, maka jikalau kalian tidak mampu, tidak bisa membuat satu permisalan, satu surah saja dalam Al-Quran, ma dzikra li'azzihim, disebutkan karena kelemahan, ketidakmampuan mereka, walan taf'alu, dan sungguh ya, dan kalian tidak akan bisa membuatnya. Dzalika tafsirnya yang demikian itu abadan,
selama-lamanya, lidzuhuri i'jazihi i'tiradun, karena terhalangnya Al-Quran itu mukjizatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walan, lan itu kalau dalam ilmu bahasa Arab disebut dengan awamilun nawasib, amil nasab. Lan itu dalam kaidahnya litufidud dawam, selama-lamanya tidak akan bisa, selama-lamanya tidak akan mampu. Satu contoh dalam Al-Quran, walan tardo ankal yahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahum. Jadi lan di sini bermakna sampai kapanpun kita tidak akan mampu membuat satu permisalan dalam Al-Quran walau hanya surah yang pendek. Karena tidak mampu, karena tidak bisa membuat satu surah dalam Al-Quran, fattakun narollati, ya, takutlah dengan Allah, ya, bertakwalah dengan Allah, bil imani billah, dengan beriman kepada Allah. Bahasa Allah kayak gini aja, sederhana. Sudahlah, kalau kalian gak mampu membuat satu surah dalam Al-Quran, kalau kalian gak mampu membuat satu contoh dalam Al-Quran, apa sih yang memberatkan kalian untuk beriman dengan Allah? Apa yang memberatkan kalian, apa yang menghalangi kalian, kita, untuk beriman dengan Al-Quran? Bahasa Allah seperti itu. Wa annahu, tafsirnya, wa annahu laisa min kalamil bashar, dan karena sesungguhnya Al-Quran laisa, bukanlah, min kalamil bashar, dari perkataan atau ucapan manusia. An-narollati waquduhan nas, takutlah Allah, bertakwalah dengan Allah. An-nara, dengan neraka, allati, yang, waquduhan nasu, bahan bakarnya itu manusia, al-kufar. Tetapi di sini diberikan spesifik siapa itu bahan yang akan dijadikan bahan bakar oleh Allah Subhanahu wa taala, al-kuffaru, yaitu orang-orang kafir, wal hijarah, dan batu, ka'asnamihim, seperti berhala-berhala mereka yang mereka sembah, minha, darinya pula, dari batu. Artinya Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan legitimasi bahwa batu yang kalian sembah, batu yang kalian jadikan berhala, batu yang kalian jadikan Tuhan, itu sama dengan batu yang akan jadi bahan bakar api neraka kelak. Jadi maka berpikir, kalau bahan bakar neraka itu dari batu, ngapain, kata Allah, kalian jadikan Tuhan, kalian jadikan sesembahan? Itu tidak akan memberikan mudarat dan tidak memberikan manfaat. Yakni annaha, karena sesungguhnya api neraka itu mufarratul hararah, itu sangat panas. Tattakidu bima dzukira lakan nari dunya tattakidu bil khatabi wan nahwihi. Allah di sini dalam tafsir ini dikatakan, beda loh api yang di dunia dengan beda loh api yang ada di neraka. Kata Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli dalam tafsir ini, kalau api di dunia itu dapat menyala besar, dapat berkembang itu dengan kayu bakar. Tapi beda dengan api di neraka. Api di neraka itu, ya, beda dengan api di dalam neraka. Jamaah salat subuh yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah membaca satu kitab karangan daripada Syekh Abdul Rahim bin Ahmad Al-Qadi. Kitab itu bernama Daqaiqul Akhbar. Saya belajar dulu di pesantren sampai tamat kitab ini. Diceritakan asal muasal
api yang di dunia yang kita pakai. Api yang di dunia yang dipakai. Jadi dulu dalam kitab itu diceritakan, manakala Nabiullah Adam alaihissalam turun ke alam dunia dengan Hawa, maka Nabi Adam itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan api untuk memudahkan kelangsungan hidup di alam dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabiullah Adam alaihissalam. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, idhab ilan nar." Wahai Jibril, berangkat kau ke neraka. Wa khud minha, ambillah dari neraka itu api. Maka berangkatlah Nabiullah Adam, malaikat Jibril alaihissalam ke neraka, bertemu dengan malaikat Malik, penjaga pintu neraka. Jamaah salat subuh yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesampainya di pintu neraka, disampaikanlah maksud tujuan malaikat Jibril mengunjungi neraka untuk mengambil api yang ada di neraka yang akan diberikan kepada Adam alaihissalam. Maka kata malaikat Malik, "Ya Jibril, ayu qadarin turidu minnar." Wahai malaikat Jibril, api sebesar apa yang kau akan berikan kepada Adam alaihissalam? Maka Jibril menjawab, "Uridu qadari tamar." Saya ingin ngambil api, kalau boleh sekiranya saya ngambil api sebesar kurma dari neraka. Maka wallah, demi Allah, malaikat Malik memekikkan suara, "Wallah, demi Allah, seandainya kau bawakan Adam api dari neraka sebesar kurma, ladzabbatil ardu, maka sungguh bumi ini akan hancur luluh lantah min syiddati harriha, karena saking panasnya api yang ada di neraka." Jamaah salat subuh yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat Jibril menurunkan penawarannya. Kalau tadi sebesar kurmanya, maka kata malaikat Jibril, kalau boleh bidurrati tamar, sebesar bijinya kurma. Malaikat Malik masih memekikkan suara, "Wallah, demi Allah, seandainya kau bawakan Adam alaihissalam ke alam dunia api yang ada di neraka sebesar bijinya kurma," kata malaikat Malik, "la tanzulus sama'u mataran hatta yaumal qiyamah min syiddati harriha." Maka sungguh, kata malaikat Malik, langit tidak akan menurunkan hujan sampai hari kiamat karena saking panasnya api yang ada di neraka tersebut. Maka malaikat Jibril mengadakan tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, kira-kira sebesar apa yang saya akan berikan kepada Adam alaihissalam?" Maka Allah berfirman, "Wahai Jibril, ambillah api yang ada di neraka sebesar biji sawi." Tapi kata malaikat Malik, "Wahai malaikat Jibril, api yang sebesar biji sawi jangan kau berikan mentah-mentah kepada Adam alaihissalam. Kau celupkan dulu 70 kali ke dalam telaga. Kau celupkan dulu 70 kali dalam sungai dengan 70 sungai yang berbeda. Setelah itu kau letakkan di atas gunung. Kemudian gunung itu hancur luluh lantah. Baraknya, ya, baraknya bukan apinya, baraknya itulah api yang ada di dunia saat ini. Sementara api yang aslinya itu dikembalikan oleh malaikat Jibril ke tempatnya. Makanya dalam itu dikatakan, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, "Lau uliqa sawabu min ahli nar." Dalam kitab itu, seandainya pakaian orang penduduk neraka itu digantung di atas langit, lamatatin nasu jami'an, maka sungguh manusia ini akan meninggal semua min syiddati harriha, karena saking panasnya saking luar biasa pakaian-pakaian penduduk neraka. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menguatkan
cerita tadi ada dua hadis Nabi Muhammad SAW. Yang pertama dari Abi Sa'id al-Khudri diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Apa kata Nabi? Inna adna ahli nar adaban. Sesungguhnya siksa neraka yang paling ringan bagi penghuni neraka yantailu, seseorang memakai bina'laini dengan dua sendal minar dari neraka yagli dimaguhu min hararati na'lai, otaknya mendidih bagaikan air. Itu hadisnya sahih, siksa yang paling ringan. Sementara dalam riwayat yang lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari, apa kata Nabi? Narukum hadhihi ma yukidu banu Adam. Api yang dipakai oleh anak Adam di alam dunia, juz'un, satu bagian, min sab'ina juz'an, dari 70 bagian, min nari jahannam, dari neraka jahannam. Berarti api yang beredar saat ini yang kita pakai, yang apabila membakar, yang mampu meluluh lantahkan bangunan sebesar apapun, api itu cuma satu bagian dari 70 bagian api yang ada di neraka. Maka wajar jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mewanti-wanti itu, mengingatkan, memberikan ultimatum kepada kita semua sebagai hamba yang beriman dalam Quran surah At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian, pelihara diri kalian. Di situ kalimatnya, perintahnya disebut dengan ku, asal katanya waqayaki wiqayah, al aslu fil amri al wujub. Ya, jaga diri kalian, pelihara diri kalian, ya, dari api neraka karena bahan bakarnya daripada manusia dan batu. Jamaah salat subuh yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini, Pak, kadang-kadang kita terlalu sibuk dengan memikirkan kepentingan kesehatan, urusan kita. Satu contoh, yang punya motor, kemanapun kita pergi, selalu memakai helm. Helm itu tujuannya apa? Untuk melindungi kepala kita dari sebuah kecelakaan, yang padahal kecelakaan itu belum tentu terjadi. Ketika sudah punya helm, di jok motor kita pasti ada mantel. Mantel itu untuk melindungi tubuh badan kita daripada hujan. Tetapi pernahkah kita memikirkan, kalau dalam urusan dunia kita begitu respect, begitu peduli dengan urusan dunia, sampai kita pakai helm. Kadang-kadang kita pakai sepatu bot ketika mau ke kebun, untuk melindungi kaki kita dari sengatan binatang yang beracun dan lain sebagainya. Ketika dalam motor kita ada mantel. Tapi pernahkah kita memikirkan pelindung kita ketika kita berada di akhirat kelak? Jamaah salat subuh yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Quran kemarin alhamdulillah malam yang ke-16 saya diminta ngisi kajian sebelum buka dan sebelum tarawih itu di masjid yang baru dibangun, Pak, di Ranting Muhammadiyah Sungai Parit. Ya. Di sana saya sampaikan satu ayat di dalam Al-Qur'an, yakni surah Maryam ayat 71. Ayat itu yang membuat seorang sahabat dari kalangan Ansor yang bernama Abdullah ibnu Rawahah, yang menyatakan masuk Islam ketika bai'ah Aqabah yang kedua, beliau menangis ketika teringat dengan ayat ini. Teringat dengan ayat ini beliau menangis dan bersidar itu mengatakan, wa in minkum ila wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyah, bahwa setiap kita, ya, tidak ada, pasti akan singgah transit di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat itu
Dalam tafsir fi Taisir Karimir Rahman fi tafsir Kalamil Mannan, dalam kitab itu dikatakan wa syairil khalaiq, semua makhluk tidak ada terkecuali Pak, ya, akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa birrihim, baik yang berbuat baik, yang beriman, beramal soleh, ya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa fajirihim, orang yang berbuat maksiat, yang ingkar, yang munafik, yang berbuat dosa, yang berzina, yang berjudi, semua juga akan masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa mu'minihim, orang yang kafir kah? Orang yang beriman kah? Maaf. Wa kafirihim, baik orang yang kafir. Ya. Pendeknya semua makhluk dari semua kalangan, semua profesi, semua tingkatan keimanan dan ketakwaan akan masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir itu ada 3 penafsiran. Satu, yang pertama huduruha, hadir. Yang kedua dukhuluha, masuk. Yang ketiga al-murur, lewat dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat subuh yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau urusan dunia, kita pakai helm sebagai pelindung. Kita pakai baju melindungi tubuh kita. Kita pakai mantel melindungi tubuh kita dari hujan. Kita pakai sepatu buat safety, pakai yang punya mobil pelindung dari segala hal. Tapi pernahkah kita memikirkan, peduli bagaimana cara melindungi diri kita dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala, yang jelas-jelas ayat itu menyatakan, memberikan legitimasi kita akan semua masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah kita masih diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Maka salah satu, ya, manfaat dari puasa bulan Ramadan, dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Imam Ahmad, apa kata Nabi? As-siyamu junnatun, puasa itu perisai, puasa itu safety, puasa itu pelindung, kayak helm, kayak mantel, kayak sepatu bot yang melindungi diri kita dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi betul kita masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kita akan masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi insyaallah puasa yang kita kerjakan, puasa yang kita lakukan akan menjadi perisai, akan menjadi dinding dari sengatan api neraka. Kajunati ahadikum minal qital, seperti perisai. Kalau kita lihat film Gladiator, Pak, ya, atau film-film perang kerajaan, tangan sebelah kanan itu membawa pedang, tangan sebelah kiri itu membawa perisai, bawa pelindung dari tombak, dari panah. Maka hakikat puasa yang kita kerjakan akan melindungi, membentengi, memberi perisai diri kita dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita selesaikan. Uiddat, yang neraka itu huyiat, disediakan, diciptakan lil kafirin, bagi orang-orang yang kafir. Yu'adzabuna biha, yang disiksa mereka orang-orang kafir, biha, dengan neraka. Jumlatan musta'nifatan aw halan lazimah. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat, dan berikan kabar gembira pada ayat yang ke-25. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada barokahnya, mudah-mudahan ada tambahan buat ilmu buat kita semua, dan mudah-mudahan puasa yang kita kerjakan di tahun ini menjadi perisai, menjadi pelindung diri kita dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, ditunggu di belakang Pak, ya. Oh ya. Oh ya, siap.